Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tribuners, Alhamdulillah di Ramadan yang kesekian kalinya, dan berharap ini bukan yang terakhir kalinya juga, kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu fakta menarik tentang kewajiban saum di bulan Ramadan ini, bahwa Allah baru mewajibkan saum ke Nabi kita itu setelah usia 55 tahun. Padahal beliau sudah menjadi Nabi di usia 40 tahun. Jadi ada jarak 15 tahun setelah menjadi Nabi sampai diperintahkan saum di bulan Ramadan. Dan ini menarik untuk kita renungkan, karena kita yang tidak jadi Nabi, kita sudah berpuasa saum di bulan Ramadan bahkan sejak usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Baru diperintahkan setelah 15 tahun. Jadi kalau kita melihat perintah saum itu sendiri, sebelum kata diwajibkan, ada satu kata yang ini jadi modal utama dalam menjalankan perintah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Ada iman sebelum kewajiban. Karena tanpa iman, menjalankan kewajiban akan jadi sebuah beban. Butuh iman dalam menjalankan kewajiban. Kalau kita bandingkan usia 40 tahun dengan usia 55, secara fisik tentu lebih bugar, lebih fit di usia 40 dibanding usia 55. Usia bertambah, tapi perintah dalam beragama juga bertambah. Kenapa Allah tidak memerintahkan di usia 40? Padahal vitalitasnya masih lebih segar dibanding usia 55. Ini artinya dalam menjalankan agama bukan sekedar tentang kekuatan fisik, tapi tentang kekuatan iman. Fisik boleh kuat, tapi kalau iman sedang lemah, menjalankan kewajiban akan jadi sebuah beban. Tapi fisik boleh jadi melemah, tapi kalau iman terus menguat, maka insya Allah menjalankan kewajiban akan terasa lebih ringan. Itu sebabnya perintah puasa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Imanlah yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kewajiban. Orang yang yakin, orang yang percaya, orang yang iman, dia akan punya cara pandang yang berbeda. POV-nya jadi berbeda, mindset-nya jadi berbeda, cara meresponnya juga jadi berbeda. Seandainya, ini kalau boleh kita berandai-andai, seandainya satu hari saum di bulan Ramadan, saldo kita di rekening bakal bertambah 100 juta rupiah. Per satu hari, rekening kita bertambah 100 juta rupiah. 30 hari kita saum, saldo kita bertambah jadi 3 miliar. Rasanya kalau itu yang dijanjikan, semangat kita menjalankan saum, semangat kita menyambut bulan Ramadan, dan penuh kebahagiaan, bahkan berharap seandainya setiap bulan adalah bulan Ramadan. Tapi yang dijanjikan bukan 3 miliar, yang dijanjikan setiap hari bukan 100 juta rupiah, yang dijanjikan adalah ampunan dosa, yang dijanjikan adalah menjadi orang yang bertakwa. Tentu butuh iman untuk mengapresiasi hadiah dan imbalan. Butuh iman untuk menganggap, untuk melihat bahwa ampunan dosa itu sangat berharga. Menjadi takwa itu sangat berharga. Dalam segala hal, dalam beraktivitas, dalam berkegiatan, dalam menjalankan ibadah, dalam bekerja sekalipun, bekerja dengan iman punya cara pandang yang lain dibanding bekerja tanpa iman. Ada satu sabda Nabi Muhammad SAW, kata beliau, siapa yang di sore hari kelelahan karena bekerjanya, maka sore hari itu diampuni dosa-dosanya. Masya Allah.
siapa yang kelelahan bekerja di sore hari, maka dosa-dosanya diampuni. Bekerja dengan iman membuat kita lebih ringan, karena setelah pulang ke rumah, setelah selesai kita bekerja, kita yakin Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Bagi orang yang beriman, menyisihkan rizki tidak merasa kekurangan harta. Menyisihkan rizki bagi orang yang beriman, dia sedang berinvestasi untuk masa depan, dan dia yakin tidak ada yang berkurang karena sodakohnya, tidak ada harta yang berkurang karena infaknya, tidak ada yang berkurang karena sesuatu yang disisihkan kepada sesamanya. Ma naqasat sadaqatun min malin. Iman yang mengubah cara pandang, iman yang mengubah cara respon, iman yang mengubah cara seseorang dalam menjalankan sesuatu. Ada satu kisah. Kisah ini kisah tentang iman dan kisah tentang ketahanan. Kisah tentang ibunya Nabi Musa yang dengan imannya kepada Allah menghanyutkan bayinya ke sungai dan percaya bahwa Allah tidak akan mengecewakan. Dihanyutkan bayinya ke sungai dan masuk bayi ini ke istana Fir'aun. Padahal Fir'aun adalah orang yang memerintahkan semua pasukannya, bayi laki-laki harus disembelih. Tapi dengan iman di dada, ibunya Musa menghanyutkan ke sungai dan masih tetap yakin bahwa anaknya tidak akan meninggal dunia, anaknya tidak akan jadi korban berikutnya, meskipun anaknya masuk ke dalam istana Fir'aun. Kalau sekedar mengandalkan logika, rasanya kesempatan hidup Musa di dalam istana itu 0%. Tapi iman mengubah segala-galanya. Ternyata di dalam istana Fir'aun terjadi satu kejadian yang mind-blowing, kejadian yang tidak disangka-sangka, kejadian yang sulit untuk dicerna oleh logika. Musa masuk ke dalam istana, diangkat jadi putra mahkota. Musa di dalam istana diangkat menjadi pangeran. Musa di dalam istana diangkat menjadi anak kesayangan. Dan ini luar biasa. Sampai akhirnya Musa dicari ibu susunya, dan tidak ada yang bisa menyusui Musa kecuali ibunya sendiri. Dibuatlah sayembara, siapa yang bisa menyusui bayi putra mahkota ini, siapa yang bisa menyusui pangeran ini, maka akan diberikan imbalan yang luar biasa dari istana Fir'aun. Datanglah ibu Musa jadi ibu susu untuk anaknya sendiri, dan akhirnya Allah mengembalikan Musa kepada ibunya. Iman yang akan menghadirkan kekuatan, iman yang akan membuat seseorang bertahan, iman yang akan membuat seseorang menjalankan kewajiban menjadi lebih ringan. Kaki mungkin kuat untuk berdiri dalam waktu yang lama, tapi untuk berdiri menjalankan sholat tarawih yang dibutuhkan adalah iman. Mata mungkin kuat melihat layar dalam waktu yang lama, tapi untuk membaca firman Tuhan, untuk membaca Al-Quran, butuh iman. Telinga mungkin kuat untuk mendengarkan berlama-lama podcast dan seterusnya, tapi untuk mendengarkan Al-Quran yang dibutuhkan adalah iman. Tangan mungkin kuat untuk mengangkat barbel 10, 20, 30 kilo, tapi untuk mengangkat selimut, menyambut panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-shalatu khairum minan naum, yang dibutuhkan adalah iman untuk mengangkat selimut. Berjalan mungkin bisa naik ke atas gunung, kuat untuk hiking. Semua gunung bisa ditempuh, semua gunung bisa dinaiki. Tapi berjalan ke rumah Allah yang dibutuhkan adalah iman. Tribuners, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan iman dan terus menambah keimanan kita untuk menjalankan Ramadan ini dengan lebih baik, lebih ringan, lebih rileks, lebih mudah, dan semoga Allah memberikan ganjaran yang lebih baik. Allah memberikan kita ketakwaan dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.